Silakan. Oke, selamat pagi kepada Pak Jun dan juga teman-teman sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Victor. Baik, anak sekalian, kita akan langsung ya untuk belajar pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang eh, gaya Lorentz. Nah, anak sekalian, apa sih sebetulnya gaya Lorentz ini? Yuk kita coba simak video berikut ya. Berikut adalah susunan magnet yang terdiri dari dua magnet berbeda kutub yang saling berhadapan. Garis medan magnet akan terbentuk dari kutub utara menuju kutub selatan. Sebuah pengantar dalam bentuk kapat lurus disisipkan di antara keduanya. Kemudian arus listrik dialirkan pada kawat tersebut. Apakah yang akan terjadi? Ternyata kawat penghantar terangkat ke arah atas. Hal ini menunjukkan bahwa kawat berarus listrik menerima suatu gaya yang arahnya ke atas. Peristiwa ini dipelajari oleh Profesor Lorentz, sehingga gaya magnetik yang bekerja pada kawat berarus listrik tersebut dikenal sebagai gaya Lorentz. Oke ya, jadi itu ya. Ketika kita mempelajari gaya Lorentz itu tidak lain adalah gaya ya yang bekerja pada suatu kawat penghantar ketika kawat ini dialiri arus listrik dan dia berada di wilayah medan magnet. Jadi kalau saya buat ini ya apa namanya sumbu ya, ada sumbu Y, ada sumbu X, kemudian ada sumbu Z seperti ini. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi ini saya kasih nama sumbunya sumbu X ya. Ini tentu X negatif. Ini sumbu Y, ini Y negatif. Lalu ini sumbu Z dan ini sumbu Z negatif. Nah, ketika ada arus listrik nih mengalir ke arah Z negatif, ya ini arus listriknya I, ya arus listriknya saya kasih warna kuning ya. Jadi ini ada arus listrik I ke sana. Kemudian arus listriknya itu berada di wilayah medan magnet. Di mana medan magnet itu dia mengalir dari kutub utara ke kutub selatan ya kan. Maka akan ada medan magnet nih ke kiri. Jadi ini saya kasih nama B. Maka kawat ini akan mengalami gaya Lorentz ya, di mana kawat ini melengkung. Kemana itu melengkungnya tadi kawat ini? Ternyata kawat ini melengkungnya ke atas ya, kawat ini melengkungnya ke atas. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, melengkungnya kawat ke atas ini itu karena ada suatu gaya dan gaya inilah yang ditemukan oleh Profesor Lorentz yang disebut sebagai gaya Lorentz. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan gaya Lorentz itu tidak lain adalah gaya ya yang bekerja pada kawat berarus listrik ketika kawat berarus listrik itu berada di wilayah medan magnet. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau di situ memang ada gaya, lalu kemana arahnya? Lalu berapa besarnya? Nah, saudara-saudara sekalian, arah gaya Lorentz ini mengikuti kaidah yang saya sebut sebagai kaidah tamparan tangan kanan. Nah, maksudnya apa nih? Maksudnya anak sekalian, kalau tangan Anda ya berada pada posisi seperti menampar ya, seperti terbuka seperti ini nih, lihat di video saya. Jadi ketika posisi tangan kita seperti ini, ya, maka akan ada 3 arah ya yang bisa digunakan untuk menentukan kemana arah gaya Lorentz-nya. Di mana ibu jari, ya, ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik, keempat jari
ini menunjukkan arah garis-garis medan magnet, dan arah dorongan tangan atau arah tamparan ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, maka dari sini Anda bisa lihat ini di gambar di depan ya. Jadi kalau misalnya ada kawat yang seperti tadi ya, mengalir arus listrik ke dalam bidang, kemudian ada garis-garis medan magnetnya ke sini. Nih garis-garis medan magnetnya ke arah kanan layar Anda ya. Garis-garis medan magnetnya menuju ke arah kanan layar Anda. Ini B ya, B-nya itu dari U ke S. Berarti ini B-nya. Maka kawat ini akan melengkung kemana? Nah, mainkan tangan Anda. Jempolnya menuju ke dalam bidang, ya, ke dalam bidang. Lalu B-nya itu ke kanan layar Anda seperti ini, maka berarti arah gaya Lorentz-nya atau arah gaya kita menampar itu kemana itu? Ke bawah. Maka kawat yang ini dia akan melengkungnya ke bawah, berlawanan dengan gambar tadi yang di slide pertama. Ini arah gaya Lorentz-nya. Jadi arah medan magnetnya tadi ke kanan, yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Kemudian arah arus listriknya itu ke sumbu Z negatif atau ke dalam bidang, dan arah gaya Lorentz-nya ke bawah. Maka kawat ini saudara-saudara sekalian, dia nanti akan melengkung ke bawah sini. Kenapa? Karena dia mendapat gaya ke bawah yang namanya gaya Lorentz. Dan ingat saudara-saudara sekalian, Anda nanti harus coba berpikir ya bahwa berpikir metakognitif ya, berpikir agak sedikit menghayal atau menerawang ya, bahwa ini ada sumbu Y, ada sumbu X, dan ada sumbu Z. Maka untuk lebih memudahkan kita dalam penyebutan, karena kita ini jarak jauh nih, maka berarti nih dari peristiwa ini, B-nya itu ke arah sumbu X positif. I-nya itu ke arah sumbu Z negatif. Maka arah gaya Lorentz-nya menuju ke Y negatif. Itu ya. Jadi sekali lagi, arah gaya Lorentz menggunakan aturan tangan kanan ya, aturan kaidah tamparan tangan kanan. Ya, Sabrina udah bisa buka videonya belum, Sabrina? Kenapa, Pak? Sudah bisa buka video belum? Nah, ini dia ya, Sabrina. Oke, Marsha sekarang udah nggak jadi mahasiswa lagi. Baik, paham sampai sini? Oke, baik, anak sekalian, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan atau menentukan kemana arah gaya Lorentz dari gambar-gambar berikut. Ya, coba silakan Anda pikirkan dulu 2 menit, nanti akan saya tanya satu-satu ya. Terus sekalian, sekarang kita coba lihat ya. Coba mainkan tangan kalian nih. Ketika B-nya menuju ke X positif, ya berarti ke kanan layar Anda. I-nya menuju ke Z negatif, yaitu ke dalam bidang. Maka arah gaya Lorentz-nya kemana? Aurel, ke sumbu apa? Y negatif. Ya, keren ya. Ke sumbu Y negatif. Jadi itu arah gaya Lorentz. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya, yang nomor 2, Alicia. Alicia, kemana arah gaya Lorentz-nya, Alicia? B-nya ke atas,
I-nya ke kanan layar Anda, maka arah gaya Lorentz-nya ke sumbu Z negatif, Pak. ke sini atau ke sini. Kalau ke sini Z positif, kalau ke sana Z negatif. Menurut Alisa arahnya kemana? Coba mainkan tangannya Alisa ke 4 jarimu ke atas. Jempolnya I-nya itu ke kanan layar Anda. Maka berarti arah tamparannya, arah gaya Lorentz-nya kemana? Z positif. Ke arah Z positif. Keren ya, ke sini. Jadi itu ya cara menentukan arah gaya Lorentz. Nah, sekarang saya akan mengambil contoh berikutnya yang nomor 7. Coba nomor 7. Semuanya fokus ke nomor 7. I-nya ke dalam bidang, ya kan? Kemudian B-nya itu kan dari U ke S. Berarti ini B-nya nih yang saya gambar warna hitam ini gaya apa garis-garis medan magnetnya. Maka arah gaya Lorentz-nya jadi kemana? Apakah ke sumbu Y positif, Y negatif, atau ke sumbu X, atau ke sumbu Z? Naura, menurut kamu kemana arah gaya Lorentz-nya? Ke Z negatif kan? ke arah Z negatif berarti ke sini ya? Itu searah dengan I dong berarti. I-nya kan searah Z negatif tuh. B-nya searah dengan X negatif. Maka gaya Lorentz-nya kemana nih? Ke atas atau ke bawah? Coba tangan kamu dibuka, tangan kanannya, Naura. B-nya ke kiri layar, B-nya ke kiri layar, ya. Lalu I-nya ke dalam bidang layar, maka namparnya kemana? Ke atas, Pak. Ke atas ya. Ke atas ini artinya dia ke arah sumbu eh, eh, sumbu Y positif. Jadi seperti itu ya, anak-anak sekalian, bagaimana cara kita menentukan arah gaya Lorentz. Ya, bisa difahami ya?